Selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada quotes mengatakan, "Yesterday is gone and tomorrow may never come. But we still have today. Make it count." Yang artinya, hari kemarin telah berlalu dan hari esok mungkin tidak akan pernah ada. Tapi kita masih memiliki hari ini. Mari jadikan hari ini berarti. Dan kita sudah melakukan hal yang baik dan benar dengan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kepada Allah. Kita puji Tuhan yang maha mulia, yang kasih-Nya melebihi langit dan kesetiaannya sampai di angkasa tinggi. Kita angkat pujian dari KPPK 15. Kupujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, mulia Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, mulia Mu di tempat maha tinggi. Mari jemaat kita ulangi pujian ini sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, mulia Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, mulia Mu di tempat maha tinggi. Dengarkanlah nas pembimbing pada hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita merendahkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, Mazmur nomornya yang ke-100 ayat 4 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Demikianlah pujian akan kita naikkan. Bersyukurlah." Mari saudara kita menyanyikannya dengan hati yang bersyukur dan dengan hati yang bersuka. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudara kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baik, mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Saat ini bersama dengan segenap umat di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Jonas Madila. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Allah. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih, kemurahan-Mu, dan kebaikan-Mu, Engkau tetap menyatakan atas setiap kami umat-Mu, sehingga hari ini kami boleh menjalani hidup di tahun baru 2021. Kami berada di tanggal 3 Januari, dan ini memberi kami satu suasana yang indah dan segar bahwa tahun ini kami boleh jalani dalam seluruh rancangan Allah. Dan pagi ini Tuhan, kami mau terus mendoakan untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada dan saat ini sedang beribadah masing-masing di rumah bersama keluarga. Karuniakan kepada semua jemaat kami ini kekuatan, kesehatan, bahkan di dalam menjalani seluruh kehidupan yang ada. Allah selalu menyertai, memimpin setiap keberadaan mereka, sehingga di tengah menjalani seluruh kehidupan yang ada, Tuhan tetap dimuliakan. Bapak, kami memohon saat ini juga untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami boleh jalani. Kami percaya Allah akan tetap menuntun menyertai semua kami yang melayani, dan di dalam seluruh kehidupan yang ada, kami tetap percaya bahwa kasih dan anugerah Allah tetap menyertai seluruh kehidupan jemaat yang ada. Bapa, pagi ini kami terus mendoakan untuk segala upaya usaha yang sedang dijalani oleh pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19. Kasih karunia Allah biarlah tetap menuntun menyertai seluruh upaya usaha pemerintah kami, sehingga di tengah menjalani seluruh proses untuk pengadaan vaksin COVID, semuanya dapat berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan, dan kami percaya sesuai dengan apa yang diputuskan pemerintah di tahun 2021 ini akan dapat digunakan dengan baik pula oleh semua anggota masyarakat yang ada. Biarlah ya Tuhan, seluruh proses ini akan dapat dijalani dengan baik, dan semua masyarakat boleh dapat dilayani dengan sukacita. Kami bersama-sama juga mau mendoakan Bapak untuk seluruh aktivitas kegiatan dan pelayanan di jemaat kami GKI Makassar di tengah kondisi keadaan yang sedang kami alami. Anugerahkan ya Tuhan bagi semua kami sebagai para pelayan Tuhan yang melayani, bahkan semua tim ibadah yang mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah, baik secara online maupun dengan keadaan saat ini menggunakan Zoom. Kami berdoa, biarlah hikmat Allah senantiasa dikaruniakan, sehingga semua hal yang sedang dilakukan dalam penata layanan akan berlangsung dengan baik, dan kami berharap sungguh seluruh jemaat Tuhan boleh dapat mengikuti semua pelayanan-pelayanan yang ada ini. Kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah semua hal yang dipersiapkan akan dapat dipersiapkan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk seluruh keberadaan jemaat-Mu di tengah menjalani dan menghadapi pandemi saat ini. Kami tetap memohon
mereka yang sedang menjalani tugas, pekerjaan, usaha, bahkan aktivitas di tengah menjalani proses pendidikan. Karuniakan Tuhan bagi semua jemaat kami ini penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga mereka dapat menjalani seluruh tugas, pekerjaan, usaha, dan berbagai hal yang sementara mereka rencanakan. Dan di tahun ini, mereka benar-benar boleh mengalami sukacita, damai sejahtera. Bapak, kami teringat dan mau mendoakan juga bahwa di tengah keadaan kondisi yang ada saat ini, ada beberapa saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami juga mendoakan Bapak untuk Bapak Pendeta Immanuel T. yang sedang dirawat. Karuniakan Bapak pemulihan bagi hamba-Mu Pak Pendeta Immanuel bersama setiap anggota jemaat yang lain yang saat ini sedang juga dalam proses perawatan. Karuniakan Bapa pemulihan, bahkan kesembuhan dari Tuhan akan dinyatakan, sehingga semua saudara-saudara kami ini boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapa, pagi ini juga kami bersama-sama semua jemaat-Mu akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong semua kami para pelayan-Mu, baik hamba yang akan memberitakan firman, demikian juga semua yang melayani. Biarlah urapan kuasa Allah akan menaungi kami dan semua jemaat Tuhan, sehingga hari ini lagi kami boleh menikmati mengalami kasih dan kuasa firman yang terus menghidupkan kami. Bapa, inilah seluruh permohonan kami yang kami bawa dan naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan tetap berdiri kita nyanyikan pujian Hormat Diberi. Hormat diberi. Membaca bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 54 halaman 741. Bersukacita ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah disuruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat boleh memberi persembahan dengan cara transfer ataupun via barcode sesuai yang tertera di layar monitor kita. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan Give Thanks Song Mandarin Version. Xian Sang Kan En. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, dan untuk keselamatan yang sudah Engkau nyatakan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Mohon Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu melalui gereja kami GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan juga berikan hikmat kepada segenap majelis yang mengelola akan persembahan ini. Biarlah kiranya itu semua boleh dipakai untuk membawa pertumbuhan perkembangan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari KPPK 217. Ingat akan nama Yesus. Ayat yang pertama dan ketiga. Kiranya lewat lagu ini kita boleh terus diingatkan ada Yesus yang senantiasa menyertai kita. Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkan, kemanapun kau pergi, indahlah
namanya kesukaan yang bakal indah harum nama Yesus. Ku suka mengucapkan, ku beroleh penghiburan yang hatiku bergema. Indahlah namanya pengharapan hidupku. Indahlah namanya kesukaan yang bakal. Kepada hambanya Pendeta Jones kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa, mohon Roh Kudus mengurapi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Saatnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh memahami setiap kebenaran dan kehendak-Mu, dan kami boleh menjalani, melakukan, menghidupi di dalam seluruh totalitas hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu bersyukur pagi ini kita boleh ada dan menjalani tahun baru 2021. Juga kita bersyukur ketika minggu yang pertama ini saya boleh melayani Bapak Ibu semuanya, sekalipun ada di rumah bersama keluarga. Bapak Ibu, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian yang kita akan renungkan bersama-sama pagi ini. Dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Kolose pasal 3, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca bagi kita. Bapak Ibu disilakan membaca di rumah bersama. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, demikian bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali lagi menjadi kesatuan komunitas jemaat GKI Sulsel, Jemaat Makassar, dan kita boleh memasuki tahun baru di tanggal 3 Januari ini, sekalipun kita masih bersama-sama mengakui
bahwa kita ada di tengah pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, salah satu respon alamiah kita di saat kita menghadapi kesulitan ataupun ketika kita menghadapi masalah atau juga ketika mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Bapak Ibu, kita cenderung menggerutu, kita cenderung panik, bahkan kita kadang-kadang bimbang, bahkan marah, dan relatif sulit untuk mengucap syukur. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah bersyukurlah selalu. Nah, hari ini ketika kita sedang menjalani tahun baru, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk kita pikirkan, saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah hidup kita hari-hari ke depan ini. Demikian pun, Bapak Ibu, kita akan bertanya dalam diri kita, akankah kesulitan saya alami? Ataukah masalah-masalah akan menumpuk saya harus hadapi? Bahkan Bapak Ibu, mungkinkah hal-hal yang saya harapkan dapat terjadi? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kenyataan yang kita alami dan jalani. Sekalipun sekali lagi kita masih di tengah suasana pandemi COVID-19, tetapi saya mau berkata inilah realitas kenyataan hidup yang kita semua akan jalani dan alami. Pertanyaan bagi kita adalah, di tengah keadaan-keadaan yang demikian saya ungkapkan tadi, bagaimana kita seharusnya menjalani hidup ini? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami perubahan hidup, yakni kita menjadi manusia yang sudah dibaharui, alias kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah di dalam ayat 12. Nah, saudara, itu sebabnya kalau kenyataan itu menjadi bahagian kita, berarti kita harus berperilaku sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan. Bahwa kita harus tetap hidup kudus di hadapan Allah dan wajib merendahkan diri dan penuh kasih terhadap semua orang. Nah, saudara, menarik dari ungkapan Paulus bahwa dalam komunitas selaku jemaat Tuhan, Paulus memberi nasihat agar di dalam kehidupan jemaat harus berlangsung keharmonisan. Sekali lagi, di tengah-tengah kehidupan jemaat, di mana satu jemaat dengan yang lain dipersatukan, itu harus nampak keharmonisan dan harus terwujud bagaimana keharmonisan di tengah hidup pelayanan bersama jemaat yang lain itu boleh nampak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan jemaat, nasihat Paulus sungguh-sungguh tegas, mau diungkapkan juga kepada kita sebagai bagian dari jemaat GKI Sulsel. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 12 dikatakan di sana bahwa biarlah ketika kita harus saling mengasihi, harus menyatakan belas kasihan kita, kita harus memiliki rasa iba terhadap orang yang malang. Artinya kita harus memiliki belas kasihan yang mendalam. Tidak hanya itu, saudaraku, ayat selanjutnya dikatakan kita harus memiliki kemurahan kepada mereka yang mengasihi. Dan kita pun harus memiliki kerendahan hati
merendahkan diri, dan membumi dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita, bukan hanya dengan sikap kita, tetapi dengan pikiran kita. Yesus memberi ajaran yang jelas, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Nah, saudara, kelemah lembutan terhadap orang yang telah membangkitkan kemarahan, ini ditegaskan oleh Paulus, supaya kita tidak boleh terseret ke dalam sikap yang tidak pantas, sekalipun kita dihina atau diabaikan, saudara. Dan ini memang sebuah tuntutan di tengah hidup kita, bahwa kita akan mengalami kondisi keadaan yang sulit susah di tengah keadaan kita bermasalah. Nah, saudara, tidak hanya itu, kita pun harus mengenakan kesabaran terhadap orang-orang yang mengusik kita. Bahkan, saudaraku, kesiapan untuk mengampuni ketika kita disakiti itu harus menjadi bahagian yang kita harus hidupi. Nah, saudara, agar semua yang ada ini bisa berjalan dan bisa berlangsung, kita boleh alami dan kita boleh lakukan, saudaraku, maka Paulus juga mempertegas beberapa hal yang penting untuk kita pun miliki dan jalani. Yang pertama, saudaraku, supaya kita mengenakan kasih tak kala kita meresponi dan melakukan wujud bagaimana kita mau saling mengasihi dalam keharmonisan komunitas sebagai jemaat, dan juga bagaimana kita akan menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus. Hal yang kedua. Nah, saudara, mengapa kita harus mengenakan kasih? Saudara, karena kasih menjadi pakaian, menjadi lambang kebesaran, menjadi tanda pembeda, di mana kasih menjadi yang utama dan tertinggi harus kita hidupi dan lakukan saat kita ada bersama-sama di tengah kesatuan komunitas jemaat GKI Sulsel, Jemaat Makassar. Nah, saudara, yang kedua saya mengatakan tadi, kita harus menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus. Mengapa, saudaraku? Di dalam ayat 15 mau menyatakan kepada kita bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, apa maksudnya dengan ungkapan ini? Saudara, ungkapan ini mau menegaskan dan mau mengingatkan kepada kita adanya wujud harmoni dan syukur, yang itu semua harus terwujud saat kita ada bersama-sama di tengah komunitas selaku umat Tuhan, dan kita boleh dapat mewujudkan itu menjadi sebuah model hidup. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat 15, ayat 16 dan 17, kata kunci yang penting yang ingin saya perlihatkan kepada saudara dan saya adalah di bagian ayat-ayat ini atau mengawali ayat-ayat ini ada ungkapan kalimat yang menyatakan berkaitan dengan Kristus. Saudara, di dalam ayat 15 dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus. Di dalam ayat 16, saudaraku, hendaklah firman Kristus. Kemudian di dalam ayat 17, firman Tuhan tegas berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat dari kebenaran ini, saudaraku, mau menegaskan kepada kita bahwa kata memerintah di dalam ungkapan biarkan damai sejahtera Kristus memerintah, ini mau mengingatkan sebuah metafora atletik bahwa ada seorang wasit yang akan menjadi penentu
atau penilai ketika para atlet berlomba. Dan saudaraku, wasit yang akan memutuskan segala masalah perbedaan di antara orang-orang yang berlomba dan ia sebagai penentu. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya mau mengingatkan kita bahwa sekalipun para penentang telah memutuskan untuk melawan orang Kristen, termasuk saudara dan saya, tetapi saudara perhatikan, dengannya wasit, dia akan memutuskan segala hal yang sungguh benar dan itu menjadi penilaiannya. Karena itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil untuk memiliki damai sejahtera, yaitu kedamaian dengan Allah, dan sebagai hak istimewa kita juga ada di dalam kedamaian bersama saudara-saudara kita. Dan inilah kewajiban kita dengan menjadi satu tubuh. Saudara, kebenaran hari ini pun memberi kepada kita sebuah penegasan yang cukup jelas bahwa damai sejahtera Kristus yang meruntuhkan tembok permusuhan, sebagaimana Efesus dalam ungkapan Paulus di ayat 14 pasal 2, di sana mau menyatakan kepada kita ada dua konsekuensi, saudaraku. Yang pertama, bahwa kedamaian Kristus ini harus menjadi ciri hubungan di antara anggota tubuh Kristus. Saudara bisa membaca di dalam kitab Roma 14 ayat 19, 1 Korintus 7 ayat 15, dan saudaraku, keharmonisan yang nampak di dalam gereja inilah yang menjadi sasaran goal bagaimana damai sejahtera Kristus itu harus terus tumbuh dan hidup di dalam komunitas gereja. Sehingga Bapak Ibu, hal yang kedua, tidak hanya membangun keharmonisan di dalam gereja, damai sejahtera Kristus itu, tetapi yang kedua, damai sejahtera Kristus juga membawa ucapan syukur. Nah, saudaraku, ungkapan ini mau menegaskan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa orang-orang percaya, Bapak Ibu dan saya harus bersyukur seperti para pengungsi yang telah lolos dari belenggu budaya yang represif, yang menekan, dan telah menemukan perlindungan di tanah kebebasan, dan kita memberi kesempatan untuk hidup baik. Nah, saudara, damai sejahtera Kristus ini juga mengatur di mana firman Kristus berdiam. Saudara, menarik sekali di dalam ayat yang ke-16. Hendaklah firman Kristus tadi diungkapkannya. Nah, firman Kristus ini, saudaraku, mengacu kepada pesan tentang Kristus. Itu berisi, saudaraku, kekayaan hikmat Tuhan yang seharusnya akan membimbing di tengah pengajaran kita sebagai anggota jemaat, dan ini pun akan memberi teguran bagi setiap jemaat. Nah, orang-orang percaya tidak membutuhkan penglihatan khusus, saudaraku, untuk meningkatkan hikmat atau mendapatkan hikmat yang sudah dimiliki di dalam firman Kristus atau di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi, saudaraku, kadang-kadang kita harus mencatat di dalam hidup kita bahwa sesungguhnya ketika damai sejahtera Kristus dan firman Kristus itu diam di dalam hati kita dan menjadi bagian yang dihidupi, maka di sanalah akan lahir ucapan syukur kepada Tuhan. Kembali akan nampak, dan itu sebabnya Paulus menulis diekspresikan melalui mazmur, him, dan lagu rohani. Saudari, menarik sekali bahwa adanya mazmur, him, atau lagu rohani ini membuktikan keragaman dan kekayaan nyanyian Kristen. Dan betapa penting hal ini sesungguhnya, saudaraku,
dalam komunitas keharmonisan gereja bagi penyembahan yang kita lakukan. Dan ini menjadi peringatan bagi apapun yang Bapak, Ibu, dan saya jalani. Lihat firman Tuhan, saudaraku, di dalam ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Saudara, kebenaran ini memberi kepada kita sebuah pernyataan yang jelas, pernyataan yang sungguh nampak, bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jadi sama seperti saudara menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka saudara dan saya harus melanjutkan itu, bahwa Kristus harus tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dan itu sebabnya, saudaraku, saudara dan saya bersama-sama sebagai komunitas jemaat Tuhan, mari kita memikirkan sekali lagi bagaimana berlangsungnya keharmonisan dalam hidup kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang ada. Saudara, paling tidak memberi kita sebuah ungkapan dan kebenaran. Saudara, ibadah komunal bukan satu-satunya saat orang Kristen melakukan sesuatu atas nama Tuhan dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, bernyanyi dan bersyukur harus menjadi ciri khas yang mencakup semua kehidupan sebagai seorang percaya, sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus. Mengapa? Saudara, kita hidup di bawah nama Kristus dan terjerat dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan sadar akan panggilan Tuhan, akan perintah Tuhan, akan janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan dan sudah dijanjikan bagi saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus memberi nasihat supaya tiap jemaat atau dalam komunitas yang diharapkan Paulus, jemaat Kolose ini mereka memiliki keharmonisan dalam berjemaat atau dalam bersekutu, maka mereka harus melakukan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, supaya mereka mengenakan kasih. Mengapa? Saudara, karena kasih menjadi lambang kebesaran, menjadi pakaian ataupun tanda pembeda, dan kasih ini menjadi yang utama dan yang tertinggi di dalam kehidupan mereka bersama sebagai kesatuan komunitas. Yang kedua, saudaraku, mereka harus menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus. Di dalam ayat 15 itu dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, saudara, apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah dalam keadaan berdamai dengan kita manusia, di dalamnya kita merasa nyaman bahwa Dia, Allah, menerima kita. Nah, saudara, yang menarik, di dalam ungkapan ayat 15-17, bahwa ada keharmonisan dan rasa syukur yang harus terwujud. Saudara, kata kunci di dalam bagian ayat 15 hingga ayat 17 di sini, ini berkaitan dengan kata Kristus, atau berkaitan tegas dengan Kristus. Nah, saudara, mengapa demikian? Karena dikatakan firman Tuhan, hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu.
Lalu kemudian hendaklah firman Kristus di dalam ayat 16. Lalu ayat 17, apapun yang kamu lakukan, perbuat, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara, mari kita melihat di bagian awal ini, khususnya damai sejahtera Kristus memerintah. Kata kerja memerintah dalam frasa ini mengingatkan sebuah metafora dalam dunia atletik, yakni bicara tentang wasit. Nah, saudara, wasit yang akan memutuskan segala hal-hal yang sedang dijalani dalam perlombaan. Apakah dia akan memutuskan siapa pemenang dengan melihat kriteria dan hal-hal yang dilakukan oleh para orang yang berlomba, dan di situ akan memberi keputusan jika terjadi perbedaan di antara para yang berlomba ini. Nah, hal ini, saudaraku, sejajar dengan apa yang menjadi panggilan bagi kita selaku kesatuan jemaat Tuhan bagian yang ada. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil untuk memiliki damai sejahtera Kristus, yakni kedamaian dengan Allah sebagai hak istimewa kita dan kedamaian dengan saudara-saudara kita sebagai kewajiban kita dalam menjadi satu tubuh atau satu komunitas. Itu sebabnya, saudaraku, malam ini mari kita melihat dan kita menyaksikan bersama-sama sesungguhnya ungkapan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 14. Damai sejahtera Kristus meruntuhkan tembok pemisah permusuhan. Nah, saudara, ini memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, ini bicara kedamaian Kristus harus menjadi ciri dan hubungan dalam tubuh Kristus. Yang kedua, saudaraku, damai Kristus harus sungguh-sungguh membawa keharmonisan internal di dalam gereja. Dan ini akan membawa bagi kita sebagai bagian di dalam kehidupan sebagai satu komunitas jemaat, damai Kristus akan membawa ucapan syukur. Saudara, ini meneguhkan kita bahwa selaku orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari kita bersyukur. Ibarat para pengungsi yang telah lolos dari belenggu budaya yang menekan mereka, dan mereka telah menemukan perlindungan di tanah kebebasan, dan di sanalah mereka memiliki kesempatan untuk melakukan dan meluapkan apa yang menjadi bagian di tengah hidup mereka. Nah, saudara, damai sejahtera Kristus mengatur di mana firman Kristus itu berdiam. Saudara, firman Kristus ini mengacu kepada pesan tentang Kristus. Dan ini juga adalah bicara kekayaan hikmat Tuhan yang seharusnya ini akan membimbing setiap jemaat di dalam pengajaran dan menjadi teguran bagi setiap jemaat juga. Nah, saudara, kita perlu ingat bahwa orang percaya tidak membutuhkan penglihatan khusus untuk meningkatkan hikmat yang sudah Tuhan karuniakan melalui firman Kristus. Justru, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi penekanan ketika kita ada di dalam komunitas bersama dan hidup di dalam firman Kristus, dan kita sungguh memprioritaskan damai sejahtera Kristus, maka akan lahir, saudaraku, ucapan syukur kepada Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, itu diekspresikan melalui mazmur, him, dan lagu rohani. Saudara, ini membuktikan bagi kita pun bahwa keragaman dan kekayaan nyanyian Kristen itu benar-benar nampak. Dan ini juga memberi penegasan buat kita sebagai jemaat Tuhan
pentingnya hal ini bagi penyembahan di tengah seluruh rutinitas penyembahan mereka. Dan ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya sesuai dengan ayat 17. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, sama seperti kamu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, demikian juga saudara dan saya harus melanjutkan itu, bahwa Kristus harus tinggal di dalam diri setiap kita, dan kita harus terus mengutamakan, memprioritaskan Kristus saat menjalani hari-hari hidup kita. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ungkapan tadi tegas mau berkata, ibadah komunal bukan satu-satunya saat orang Kristen melakukan sesuatu atas nama Tuhan dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. Tetapi bernyanyi dan bersyukur harus menjadi ciri khas yang mencakup semua kehidupan seorang yang percaya sebagai seorang Kristen. Dan ketika saudara dan saya hidup sebagai seorang Kristen, mari kita sadari bahwa kita hidup di bawah nama Kristus, dan saudara dan saya pun terjerat dalam kematian dan kebangkitannya. Karena itu, segala sesuatu yang kita harus lakukan, mari kita lakukan dengan sadar sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan perintah Tuhan, bahkan dengan janji-janji Tuhan. Karena apa yang dinyatakan, itulah kehendak dan kebenaran bagi saudara dan saya. Karena itu, saudaraku, saya mengulangi sebagaimana apa yang diungkapkan di awal tadi. Saudara kita menghadapi kesulitan dan masalah. Bahkan kadang-kadang ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, kita justru cenderung menggerutu, panik, bimbang, khawatir, bahkan marah, dan semua hal ini memungkinkan kita sulit mengucap syukur. Nah, bagaimana saudara dan saya mau membenahi masalah hal ini di tengah hidup kita? Saudara, rasa syukur adalah kunci dalam hidup kita, dalam kita mengubah situasi sekitar kita. Karena hal itulah yang mengubah saudara dan saya, pandangan saudara dan saya, dan juga sikap setiap kita. Maksudnya, saudaraku, ada kekuatan di dalam hati yang bersyukur. Saudara bisa coba bayangkan ketika menghadapi pencobaan. Saudara bisa membawa kita pada ketergantungan yang lebih besar kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Tetapi saudaraku, Tuhan dan apa yang kita percaya kepada kedaulatan, otoritas Tuhan, itu semakin akan lebih dalam ketika kita ada di tengah menghadapi pencobaan atau masalah. Namun suasana yang seringkali terjadi, saudaraku, kita juga sering dihadapkan kepada dua pilihan. Kadang-kadang kita mengeluh dengan keadaan pencobaan yang terjadi, juga kadang kita mau bersyukur atas apa yang kita alami. Karena itu, saudaraku, ketika kita bisa datang kepada Tuhan, sekalipun masih belum mengerti mengapa harus menghadapi masalah ataupun kesulitan yang terjadi, mari saudaraku, kita memiliki hati yang sama. Saya mengajak kita, biarlah kita sambil memuji Tuhan dan mengucap syukur, atau bahkan, saudaraku, kita mungkin saja bisa mengeluh. Bahkan kita menjadi marah dan juga kecewa. Tetapi saudaraku, pertanyaan saya, apakah Anda pernah diperhadapkan dengan
dua pilihan ini. Saudara, hidup kita ada di tengah komunitas. Artinya kita ada bersama dengan orang lain. Nah, dalam hidup kita akan menjumpai orang. Saudara, ada orang yang selalu bersyukur atas apa yang dia dapat sekalipun ia menghadapi masalah yang cukup serius, yang cukup sulit. Akan tetapi juga, saudaraku, ada orang yang terus mengeluh akan segala sesuatu yang dialami, yang dimiliki, sekalipun, saudaraku, dia dapatkan banyak berkat di dalam hidupnya. Nah, saudara, orang yang hidupnya penuh rasa syukur, pasti dia akan menikmati hidupnya. Tetapi orang yang selalu mengeluh, hatinya akan selalu resah. Saya yakin. Karena itu, saudaraku, banyak perkara yang akan menguji sikap hati kita untuk tidak dapat kita mampu menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin kepahitan hidup yang menerjang kita setiap hari. Mungkin ada penolakan yang kita rasakan dan alami, bahkan juga penindasan dari orang lain. Bahkan, saudaraku, ada ancaman nyawa setiap saat karena iman saudara dan saya kepada Kristus. Tetapi, saudaraku, hanya dengan ungkapan syukur di dalam hidup kita, maka kita akan dapat menikmati dan mengalami bagaimana Allah sungguh-sungguh menyatakan kuasa-Nya, memberi kita sukacita dan penyertaan-Nya. Saudara, Rasul Paulus senantiasa mengingatkan kepada setiap jemaat yang dilayaninya untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. 1 Timotius 5 ayat 18. Saudara, hal ini mau dimaksudkan oleh Paulus supaya ketika kita ada di dalam bagian itu, saudaraku, kita semua bisa berterima kasih dalam segala keadaan baik. Apakah itu keadaan suka maupun keadaan duka, sehat ataukah sakit. Jadi ada berkat ataukah saat berkekurangan. Saudara dan saya bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu, saudaraku, dalam menjalani hari hidup di tengah pandemi dan segalanya belum kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita dan diri kita, saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita memiliki hati yang mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Bukan hanya bersyukur pada waktu kesenangan, tetapi juga dalam waktu kesukaran, saudaraku. Sesungguhnya, saat kita mengucap syukur, kita bukan saja menjadikan diri kita lebih baik dalam pertumbuhan iman, emosi, dan spiritual kita, tetapi juga kita akan menjadi dampak bagi orang yang ada di sekeliling kita agar mereka dapat hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, karena itu bersama-sama mengucap syukur bisa sulit kita alami jika itu berawal dari perubahan cara pandang kita. Ketika saudara dan saya menyadari dan memahami bahwa kita sudah menjadi orang yang sungguh hidup di dalam Kristus, dan hidup kita dibaharui di dalam Tuhan, maka saudaraku, saya mengajak kita, banyak hal yang akan berubah di dalam dan melalui diri saudara. Tetapi ada perubahan mental, nilai, penghayatan, bahkan perubahan hidup. Sekalipun tubuh toh kita tetap sama, tetapi mari kita bersama-sama mengakhiri renungan ini untuk kita sebagai orang-orang yang telah dibaharui, sebagaimana jemaat yang ada di Kolose,
mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi dasar ucapan syukur kita, dan Dialah menjadi sumber pengharapan yang teguh dan pasti. Kepadanya kita berharap, dan Dialah patut layak senantiasa kita naikkan syukur, karena Dia memelihara, menuntun, menyertai, memberkati hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan dan menguatkan kami di tengah kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Tuhan, kami akui dan sadari kami masih di tengah pandemi COVID dan berbagai upaya pemerintah kami sedang dijalani, dan kami juga sebagai umat-Mu saat menghadapi situasi, kondisi dalam hidup kami merasakan ada banyak hal yang sulit kami dapat menerimanya. Tetapi ketika firman-Mu hadir bagi kami hari ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan kami ditegur bahwa apapun yang kami harus jalani di tengah hidup kami harus selalu mengucap syukur. Dan dengan kami bersyukur selalu, itulah wujud bahwa kami tetap hidup di dalam Tuhan. Bapa, sempurnakan setiap kami untuk melakukan setiap kehendak dan kebenaran-Mu, karena firman-Mu hidup dan menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima khotbah ibadah kita. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dalam ibadah ini. Amin. Jemaat silahkan duduk dan silahkan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.